Kenapa kita harus berinvestasi? Banyak banget temen gua yang belum mulai investasi karena satu alasan sederhana. Mereka nggak tahu kenapa harus investasi. Padahal 10 juta rupiah yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama 5 tahun kemudian. Karena dari yang udah-udah nilainya selalu turun. Maksudnya gimana tuh? Dulu naik angkot itu jauh deket 2.000 sampai ada stikernya. Sekarang harus bayar 5.000 untuk jarak yang sama. Nonton bioskop dulu masih banyak banget yang harga tiketnya 30.000. Sekarang udah agak susah ya nyari yang semurah itu. Karena rata-rata udah di 50.000 bahkan 60.000 pas weekend. Dari dua contoh sederhana itu, gue yakin 10 juta rupiah yang kita punya hari ini, kemampuan belinya pasti bakalan turun 5 tahun kemudian. Terus kita harus ngapain nih untuk mencegah hal itu terjadi? Itulah mengapa kita harus mulai berinvestasi. Investasi singkatnya adalah mengorbankan sebagian konsumsi hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan tersebut menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, kalau misalnya saat ini kita punya 10 juta rupiah dan kita mutusin untuk nyimpen 2 juta di dalam celengan ayam, itu bukanlah investasi. Karena pas celengannya kita pecahin 5 tahun kemudian, jumlahnya pasti akan sama aja. Nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi, kita harus belajar ya cara menyimpan duit di tempat lain. Supaya apa? Supaya 2 juta kita hari ini 5 tahun kemudian nilainya tumbuh lebih besar lagi. Ada 6 tempat nyimpen duit yang akan gue jelasin kali ini. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, ada yang bisa disebut investasi, ada yang enggak. Di mana ajakah itu? Langsung aja ya. Ada celengan ayam, bank, deposito bank, obligasi, reksadana, dan saham. Pertama, celengan ayam. Uang 2 juta yang kita sisihkan ke dalam celengan ayam, 5 tahun kemudian hampir pasti jumlahnya tetap 2 juta. Alias imbal hasilnya adalah 0% dalam 5 tahun itu.